Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ika Untari Wibawandi selaku dosen pengampu mata kuliah statistik pendidikan dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Penyajian Data, Grafik, dan Diagram. Langsung saja untuk poin yang pertama, yaitu pengertian penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana dan jelas agar mudah dibaca. Penyajian data juga dimaksudkan agar para pengamat dapat dengan mudah memahami apa yang kita sajikan untuk selanjutnya dilakukan penilaian atau perbandingan dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis cara penyajian data. Yang pertama ada penyajian data dalam bentuk tulisan atau textual presentation. Penyajian dalam bentuk tulisan sebenarnya merupakan gambaran umum tentang kesimpulan hasil pengamatan. Penyajian secara teks yaitu penyajian data hasil penelitian dalam bentuk kalimat. Misalnya, penyebaran penyakit malaria di daerah pedesaan pantai lebih tinggi bila dibandingkan dengan penduduk pedesaan pedalaman. Penyajian data dalam bentuk teks merupakan gambaran umum tentang kesimpulan tentang hasil pengamatan. Dalam bidang kesehatan, penyajian dalam bentuk teks hanya digunakan untuk memberi informasi. Yang kedua yaitu penyajian data dalam bentuk tabel atau tabel presentation. Penyajian dalam bentuk tabel merupakan penyajian data dalam bentuk angka yang disusun secara tekstur dalam bentuk kolom dan baris. Penyajian dalam bentuk tabel banyak digunakan pada penulisan laporan hasil penelitian dengan maksud agar orang mudah memperoleh gambaran rinci tentang hasil penelitian yang telah dilakukan. Suatu tabel yang lengkap terdiri dari yang pertama nomor tabel. Bila tabel yang disajikan lebih dari satu, maka hendaknya diberi nomor agar mudah untuk mencari kembali bila dibutuhkan. Nomor tabel biasanya ditempatkan di atas sebelah kiri sejajar dengan judul tabel. Yang kedua ada judul tabel. Setiap tabel yang disajikan harus diberikan judul karena dari judul tabel orang dapat mengetahui tentang apa yang disajikan. Selanjutnya catatan pendahuluan. Catatan pendahuluan biasanya diletakkan di bawah judul dan berfungsi sebagai keterangan tambahan tentang tahun pembuatan tabel atau jumlah pengamatan yang dilakukan. Yang selanjutnya yaitu badan tabel. Badan tabel terdiri dari judul kolom, judul baris, judul kompartemen, dan sel. Yang selanjutnya yaitu catatan kaki. Catatan kaki kan untuk memberi keterangan terhadap singkatan atau ukuran yang digunakan. Dan yang terakhir ada sumber data. Sumber data diletakkan di bagian kiri bawah atau di bawah catatan kaki. Sumber ini mempunyai arti penting bila data yang disajikan berupa data sekunder. Selanjutnya ada jenis-jenis tabel berdasarkan fungsinya. Yang pertama, tabel sinopsis. Tabel ini berisi semua variabel yang akan dikumpulkan dan ditulis dalam kolom baris dengan urutan yang sama. Contoh variabel dalam suatu penelitian yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut: tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, jumlah anak, pertolongan persalinan. Yang kedua ada tabel induk. Tabel ini berfungsi sebagai referensi. Oleh karena itu, tabel induk sering disebut tabel referensi yang dapat diambil sebagian atau disisipkan dalam laporan penulisan. Pada tabel induk terdapat semua variabel yang dikumpulkan. Selanjutnya yaitu tabel teks. Tabel teks adalah tabel yang menggambarkan seberapa variabel secara rinci. Tabel ini berguna untuk mengadakan pembahasan lebih mendalam terhadap hasil penelitian, mengadakan perbandingan antara variabel, atau untuk memberikan gambaran tentang adanya hubungan antar dua variabel. Selanjutnya yaitu tabel kontingensi. Tabel kontingensi disusun berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Tabel ini disajikan untuk memberikan gambaran hasil penelitian. Tabel ini juga banyak digunakan dalam perhitungan estetik inferensial untuk pengujian hipotesis.
Selanjutnya yang ketiga ada penyajian data dalam bentuk grafik atau graphical or diagram representation. Grafik merupakan salah satu bentuk penyajian data statistik yang banyak dilakukan dalam berbagai bidang. Karena penyajian dalam bentuk grafik lebih menarik dan mudah dipahami. Penyajian dalam bentuk grafik bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan beberapa variabel beberapa kategori dalam variabel atau satu variabel pada waktu dan tempat yang berbeda. Yang kedua, meramalkan perubahan yang terjadi dengan berjalannya waktu atau time series. Yang ketiga, mengetahui adanya hubungan dua variabel atau lebih. Dan yang keempat, memberikan penerangan pada masyarakat. Sedangkan kelemahan atau kerugian diagram grafik yaitu penyajian dalam bentuk grafik harus menarik karena pembuatan grafik merupakan seni sehingga tidak semua orang dapat membuat grafik yang menarik. Yang kedua, grafik memberikan keterangan yang tidak rinci. Dan yang ketiga, grafik harus dibuat dengan benar karena pembuatan grafik yang salah atau perhitungan yang salah mengakibatkan penilaian yang salah. Yang keempat, informasi yang disajikan terbatas karena bila data yang disajikan dalam satu grafik terlalu banyak, maka akan membingungkan pengamat. Selanjutnya, macam-macam grafik. Yang pertama ada grafik batang atau bar diagram. Yang dimaksud grafik batang adalah grafik yang berbentuk batang yang penilaiannya dilakukan berdasarkan tinggi batang. Grafik batang dapat digunakan untuk mengadakan perbandingan beberapa variabel dalam waktu dan tempat yang sama atau satu variabel dalam waktu dan tempat yang berbeda. Macam-macam grafik batang ada histogram, yaitu grafik batang yang disusun secara teratur dan berimpitan satu dengan yang lainnya tanpa ruang antar grafik. Grafik ini diperoleh dari data kuantitatif yang kontinu dalam bentuk distribusi frekuensi. Yang kedua ada poligon. Bila titik-titik tengah dari batang dalam histogram dihubungkan satu dengan yang lainnya akan menghasilkan frekuensi histogram. Yang kedua ada grafik lingkaran. Grafik lingkaran merupakan grafik yang disajikan dalam bentuk lingkaran. Lingkaran dapat digambarkan dalam 3 dimensi sehingga menyerupai kue. Karena itu disebut P-diagram. Grafik lingkaran digunakan untuk membandingkan secara relatif kategori-kategori dalam satu variabel. Yang ketiga ada grafik garis. Grafik garis merupakan penyajian data dalam bentuk garis. Agar lebih jelas, di sini akan diberikan contoh grafik garis. Grafik garis proporsional. Grafik ini merupakan grafik garis yang dinyatakan dalam persen, seperti pada grafik batang proporsional. Grafik garis proporsional juga dapat digunakan untuk mengadakan perbandingan beberapa variabel atau perubahan satu variabel yang terjadi dengan berjalannya waktu. Yang kedua, grafik frekuensi kumulatif atau OKIF. OKIF dihasilkan dari data frekuensi distribusi kumulatif dan digunakan untuk mengetahui posisi individu dalam suatu kelompok. Selanjutnya ada grafik garis patah-patah. Grafik ini banyak dijumpai pada grafik deret berkala yang digunakan untuk mengetahui perubahan yang terjadi dengan berjalannya waktu. Selanjutnya ada grafik garis lengkung kurva. Merupakan grafik yang dihasilkan secara teoriti. Dalam praktiknya, kurva yang ada merupakan hasil penghalusan. Bentuk kurva bermacam-macam. Secara garis besar dapat dibagi seperti kurva simetris dan kurva asimetris. Berdasarkan tinggi puncaknya, ada kurva normal dan kurva leptokurtik. Terus ada kurva praktikurtik. Berdasarkan jumlah puncak, ada kurva unimodal, kurva bimodal, dan kurva multimodal. Sedangkan berdasarkan bentuk, ada kurva bentuk C dan kurva bentuk L. Selanjutnya yang keempat yaitu diagram pencar atau straight diagram. Grafik pencar dihasilkan dari titik koordinat dan merupakan grafik korelasi atau kecenderungan karena digunakan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel yang berpasangan, yaitu grafik korelasi sempurna dan tidak mempunyai korelasi. Grafik model. Grafik ini membentuk batang yang menyerupai bentuk aslinya. Grafik model banyak digunakan untuk memberi penerangan kepada masyarakat, misalnya untuk menggambar jumlah penduduk maka digambar bentuk orang. Grafik ini harus dibuat sedemikian rupa agar menarik perhatian orang.
Selanjutnya ada grafik peta atau map diagram. Grafik ini berupa peta, biasanya terdapat di sebuah instansi yang mempunyai wilayah kerja seperti puskesmas, desa, dan kecamatan. Grafik ini digunakan untuk mengetahui hal-hal seperti batas desa, lokasi, misalnya kantor desa, kantor kecamatan, puskesmas, untuk mengetahui letak produksi daerah dan pemukiman penduduk. Mungkin cukup itu penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.